Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wassalasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wassalasuna. Al-hadisus saminu utawi iki iku hadis kang kaping 8. Wassalasuna lan 30 utawa hadis kang kaping 38. An Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah. Radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat alim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Inna Allaha satuhune Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Qala iku dawuh sapa Allah. Rumane dawuh man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi ila akhirih. Man utawi sapane wong ada iku mungsuhi sapa man li maring ingsun waliyan ing wali ingsun faqad adzantuhu mongko nyekting mumake sapa ingsun hu ing man bil harbi kelawan perang. Wa ma taqarraba lan ora ana peparek ilayya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun bisyai'in kelawan suwi-wiji ahabba kang luwih den temeni ilayya mungguhe ingsun mimma apa saking perkara iftarondot kang wis marduake hu ing ma alaihi ing atase abdul. Wala yazalu lan ora gingsir sapa abdi kawula ingsun yen taqarrubu apane oleh peparek ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira perkara sunat hatta uhibbu sehingga demen sapa ingsun hu ing abdu. Fa idza ahbabtu mongko nalikane demen sapa ingsun hu ing abdu kuntu mongko ana sapa ingsun sam'ahu iku dadi pangrungune abdu alladzi kang yasma'u kang ngrungu sapa abdu bihi kelawan sam'ahu wa basarahu lan dadi paningale al abdu alladzi kang yubsiru kang ningali sapa abdu bihi kelawan basarahu wa yadahu lan dadi tangane al abdu allati kang yaptishu kang obah sapa al abdu biha kelawan yadahu biha kelawan allati
warijlahu lan dadi sikile al abdu allati kang yamshi kang lumaku sapa al abdu biha kelawan rijlahu atau biha kelawan allati wala ing sa'ala lan namun nyuwun sapa al abdu li ing ingsun la utiyan lahu mongko nyekti maringi temen sapa ingsun hu ing abdu wala ista'adzani lan lamun nyuwun pitulungan sapa al abdu ni ing ingsun la idzannahu mongko nyekti nulungi temenan sapa ingsun hu ing al abdu rawang riwayatake hu ing hadis al Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis yang ke-38 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi pernah bersabda. Sabda Nabi itu mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan hadis qudsi. Nah, inti firman Allah itu inna Allah ta'ala qala man atali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku akan mengumumkan perang terhadap mereka. Jadi hati-hati, jangan pernah memusuhi orang-orang yang beriman. Makanya doanya kan Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan sampai ada ghil terhadap orang-orang yang beriman. Biarpun kita sendiri juga orang yang beriman. Karena itu bahaya nanti. Jadi kalau ada orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, itu akan berhadapan langsung dengan Allah. Bil harbi. Allah mengumumkan perang terhadap mereka. Lalu sesuai dengan ayat Al-Qur'annya itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu ta Allah waliyu iku kang nguasani alladzina ing ngake amanu kang padha iman sapa alladzina. Jadi wali atau perwalian atau yang mewakili itu Allah mewakili orang-orang yang beriman. Jadi barang siapa yang menyakiti orang-orang yang beriman, maka Allah akan mengajak mereka perang. Jadi Allah akan mengumumkan peperangan terhadap mereka yang memusuhi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sudah divonis akan diajak perang, jadi azan tuhu bil harbi, itu jelas akan binasa. Dan banyak ceritanya. Jadi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman itu akan binasa, seperti cerita-cerita dulu Raja Namrud, Raja Fir'aun, lalu ada Qarun dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, semuanya hancur. Lalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradahu 'alaihi. Jadi ini menunjukkan dalil tentang keutamaan sholat fardu daripada sholat sunnah. Jadi tidak ada seorang hamba pun yang ingin mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya sukai kecuali dengan melakukan yang fardu. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dicintai Allah, itu pertama lakukan fardunya dulu. Misalkan sholat 5 waktu, lakukan yang 5 waktu dulu. Setelah sempurna baru ada sholat sunnah-sunnah yang lain. Itu. Ini dasarnya. Jadi tidak ada hal yang lebih disukai Allah daripada seorang hamba yang melakukan kewajibannya atau kefardunannya. Jadi fardu itu lebih utama dari hal-hal yang sunnah. Begitu juga pahalanya, juga tentu lebih mulia pahala sholat fardu daripada sholat sunnah. Cuma memang kadang-terkadang sholat sunnah itu
yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada lanjutannya hadis ini, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahabbahu. Jadi sebagian orang-orang yang mulia dulu, jadi seperti misalkan pekerjaan para anbiya wal mursalin itu kan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud bagi anbiya wal mursalin itu wajib hukumnya atau fardu. Jadi mereka itu tidak pernah terputus sama sekali ketika sholat tahajud. Jadi selalu setiap malam sholat tahajud dan seterusnya. Jadi seorang rijal atau orang-orang yang sudah keimanannya sudah kuat itu biasanya ya sholat sunnahnya ya banyak, karena untuk tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu melakukan dengan banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Jadi atau hibbu, jadi sampai mereka itu mendapatkan cinta dari Allah. Jadi sholat sunnah itu kan banyak, misalkan yang mengikuti sholat fardu itu namanya sholat rawatib, yang ada poin-poin waktunya, sholat tahajud, hajat, sholat duha, ada semuanya. Nah, itu tujuannya itu sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin banyak sholat sunnah ya semakin dekat kepada Allah. Tapi tentunya dengan landasan keimanan dulu. Kalau cuma sekedar sholat tanpa ilmu, ya wallahu alam, itu nanti tergantung Allah. Kalau Allah memang mengendaki dia didekatkan padanya, ya nggak tahu lagi. Tapi biasanya kan semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Tadi ada ilmu-ilmu yang harus diketahui bagaimana caranya itu agar sholat lebih dekat kepada Allah, lebih dekat lagi kan ada keilmuannya yang khusus. Jadi taqarrub kepada Allah. Nah, lalu apa tuh keistimewaannya setelah mendapatkan hub dari Allah atau mendapatkan cinta dari Allah? Jadi seorang hamba ketika bertaqarrub kepada Allah dengan sholat-sholat sunnah sehingga Allah mencintainya, maka hamba tersebut yang dicintai Allah itu semua apa yang didengarkan itu dikendalikan Allah, dalam kendali Allah sepenuhnya. Maka kuntu ana sapa ingsun sam'ahu. Jadi Allah berfirman, saya akan menjadi pendengaran mereka. Jadi hamba yang sudah dekat kepada Allah, yang sudah dicintai Allah, pendengarannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apa saja yang didengarkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi diperdengarkan ya jelas, kalau kehendak Allah ya jelas yang diperdengarkan ya yang bagus-bagus, mungkin yang jelek. Ada orang ngomongnya orang ya kadang nggak terdengar sama sekali, seolah-olah seperti kopok, biarpun di dekat orang yang bergunjing tadi, kan enak. Tanya ya apa, nggak tahu, memang nggak dengar. Lalu Allah juga akan menjadi mata bagi hamba tersebut ketika melihat. Jadi pandangan orang-orang yang dicintai Allah itu pandangannya itu diliputi oleh Allah, sehingga memandang apapun itu tidak ada rasa kebencian, yang adanya itu rahmat. Memandang orang yang berbuat maksiat itu tidak ada timbul hati benci, itu tidak ada. Kenapa? Memandang semuanya itu makhluk Allah, semuanya berhak mendapatkan kesempatan menjadi orang baik, semuanya berhak mendapatkan kesempatan masuk surga.
biarpun orang itu bajingan, biarpun orang itu suka membunuh orang, biarpun orang itu suka minum minuman keras, biarpun orang tersebut suka mencuri, tapi hak yang sama terhadap masuk surga itu sama. Hak sama menyebut Allah itu Tuhan itu sama. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang pekerjaannya sholat, tidak ada bedanya. Tinggal nanti keputusan Allah yang bagaimana. Makanya hadis sebelumnya menjelaskan seperti itu. Ada orang seolah-olah melakukan perbuatan baik itu sehingga jarak antara orang tersebut dan surga itu tinggal 1 jengkal langkah saja. Tapi apa? Ketentuan berkata lain. Orang tersebut melakukan perbuatan orang ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Makanya kita waspada. Biarpun kita sudah bisa melakukan kebaikan ya alhamdulillah, bisa ngaji alhamdulillah, bisa sholat jamaah alhamdulillah, bisa tanggung untuk sholat subuh alhamdulillah. Tinggal konsistennya saja. Jadi tinggal terus keteraturan atau yang disebut dengan istiqomah atau keteraturan itu. Tinggal memelihara keteraturan, sudah bisa tinggal memelihara keteraturan. Jadi jangan sampai telat lagi, bolong lagi. Sudah enak-enak sholat 5 waktunya jangkep atau genap, bolong lagi, genap lagi, bolong lagi, itu belum istiqomah. Lalu selanjutnya Allah juga akan menjadi tangan seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi apapun yang digerakkan, tangan digerakkan kemanapun itu ya ke arah kebaikan. Kalau sudah dicintai Allah, tangan apapun bergerak kemanapun, mengambil apapun, itu semuanya untuk kebaikan. Nggak ada nilai kejelekan sama sekali. Mungkin dari pandangan, sudut pandang orang itu jelek, tapi tidak hakikatnya. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh sudut pandang. Kadang memandang dari belakang seolah-olah orang tersebut wanita, setelah dari depan ternyata punya kumis. Kan nggak bisa kita menjustis seseorang kalau hanya dalam penglihatan kita yang satu arah. Harus menilai seorang itu harus dari sudut pandang yang lain, 3 atau 4, biar jelas kriteria yang kita pandang itu jelas. Kalau cuma dari satu sudut saja, itu tadi bisa-bisa ada orang laki-laki berhubung rambutnya lurus panjang, dari belakang seolah-olah seperti perempuan. Mau kita lihat, oh ini orangnya cantik, rambutnya lurus, rapi, kena angin sepoi-sepoi melebar kesana kemari. Setelah didekati dilihat, ternyata punya kumis, berewokan lagi. Kan itu. Kalau kita sudut pandang kita salah. Lalu selanjutnya itu kemudian Allah akan menjadi kaki mereka bagi mereka yang akan melangkah kepada sesuatu apapun. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu akan dituntun oleh Allah kemanapun berjalan. Jadi ini semuanya ke arah kebaikan. Hati telinganya dijaga dari berbuat maksiat, lisannya, pandangannya, terus tangannya dan kakinya melangkah ke arah kebaikan semua. Kalau sudah dicintai oleh Allah, tidak ada yang salah. Melangkah kemanapun, insya Allah tidak ada yang salah. Karena sudah dicintai oleh Allah. Itulah. Jadi keistimewaan cinta, kita mendapatkan cinta Allah itu seperti itu. Kalau dicintai Allah, semuanya ya benar. Biarpun dari sudut pandang orang itu salah. Lalu selanjutnya wal in sa'alani a'utiyannahu, apabila mereka meminta kepadaku, sungguh-sungguh akan saya kabulkan, saya berikan permintaan mereka. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah itu meminta apapun diberikan Allah sungguh-sungguh. Kenapa kalau la'utiyannahu, kalimatnya ada lam takkid terus
belakangnya ada nun taukid. Itu begini, kadang ada orang meminta itu secara logika. Misalkan kita suka kepada seseorang, terus meminta misalkan uang kepada kita, itu terkadang kita kan ingin mengujinya. Cara wong Jawa beda, gak giwehi tapi niki undat-undat, maksudnya uangnya itu dikeluarkan, dimasukkan lagi, nggak langsung dikasih. Itu wujud cinta kadang seperti itu, nggak dikasih. Butuhnya apa? Pengen melihat bagaimana orang yang kita cintai tersebut merengek. Ada juga yang langsung dikasih karena apa? Enggak, itu langsung karena cintanya tadi langsung dikasih. Nah, begitu juga terhadap yang dibenci, itu kadang ya ada yang seperti itu. Ada yang langsung dikasih soal apa? Pusingan mendengarkan suaranya. Itu. Ada yang ngasihnya lama biar tobat, tujuannya kan itu. Biar menyadari dirinya bahwa pantas enggak meminta hal itu. Gitu. Jadi Allah sungguh-sungguh akan memberikan apa yang diminta oleh hamba yang dicintai oleh Allah. Dan apabila hamba tersebut meminta pertolongan kepada Allah, ya sungguh-sungguh Allah akan menolong mereka. Jadi enaknya kalau dicintai oleh Allah seperti itu. Semua apa yang didengarkan, apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh kaki, semuanya dituntun oleh Allah. Kan enak. Jadi kita itu enak, jadi kemanapun itu nggak mungkin salah, karena Allah sudah mencintai kita. Jadi semoga sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, sehingga kemanapun kita bergerak, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, senantiasa diiringi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.